kan kita lihat masuk nih sekarang di era pandemi seperti ini. Kita lihat guru, PNS, segala macam sekarang terlibat dalam satu hal, itu jual beli. Iya. Luar biasa coba. Bagaimana sejak 2020 ini meningkat drastis itu omset penjualan. Jadi istilahnya corona ini nggak bikin kita miskin, Iya. malah bikin Kreatif ya. kita kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya hanya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Pada segmen Bincang Mulia kali ini, kita kehadiran lebih tepatnya ya, tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, saya ingin berpesan kepada sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan juga di share gitu ya. Nah, pemirsa BMH TV, kita tahu ya, idola kita, tauladan kita itu adalah Rasulullah SAW yang selama hidupnya beliau usianya lebih banyak sebagai pengusaha daripada sebagai Nabi atau Rasulullah gitu ya. Nah, ini jadi satu inspirasi juga bagi kita bagaimana sebagai seorang muslim itu juga kita harus bisa jadi pengusaha. Nah, bertepatan dengan inspirasi muslim ini nih, sebagai pengusaha telah hadir bersama kita, namanya adalah Muhammad Kamilul Khuluq. Ya, benar sekali. Benar ya? Ya. Ya. Saya khawatir salah menyebut nama ya, Muhammad Kamilul Khuluq. Karena ini beliau adalah sahabat saya. Walaupun kita belum terlalu lama kenal, tapi cukup membingungkan bagi saya. Kenapa? Karena di kalangan kita itu mengenal beliau dengan nama Khuluq. Tapi di kalangan luar, beliau lebih dikenal dengan Bang Kamil. Ini dia Bang Kamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Bersemangat kan? Alhamdulillah, semangat sekali, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita akan sedikit banyak berbincang-bincang dengan beliau karena saya sangat kagum sekali seorang yang masih muda, seorang pengusaha juga. Bisnisnya banyak, urusannya juga banyak, dan waktunya ini luar biasa. Beliau sedekahkan waktunya untuk sharing bersama kita semua yang ada di sini. Nah, ini sekarang ini kan berada di APHIDA ya, Betul. Asosiasi Pengusaha Hidayatullah. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang APHIDA itu apa, yang pasti beliau ini adalah seorang pengusaha. Boleh tahu nggak saat ini kesibukan seorang pengusaha itu seperti apa sih? Oke, Kita pengen tahu nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat pemirsa BMH TV, salam kenal, salam sejahtera semuanya. Oke, sebelumnya dapat undangan dari Mas Melki untuk bisa hadir ke sini ya, Mas. Alhamdulillah. Jadi kehidupan di pengusaha itu ya maju mundur ya. Maju mundur. Banyak tantangannya, banyak lika-likunya. Yang dilihat orang sekarang kan manisnya aja. Iya. Belakangnya itu dulu susah-susahnya mereka nggak lihat kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berdiri 2 perusahaan punya saya, perusahaan kosmetik dan digital kreatif agensi. Alhamdulillah semua sudah berjalan dan memiliki karyawan sekitar 15 orang ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Jadi ya sehariannya yang ngurusin itu ya utamanya. Istilahnya ngurusin 2 baby. Betul. Ini ya. Ngurusin 2 perusahaan sudah lumayan. Kemudian di organisasi Hidayatullah diamanahi Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hidayatullah, menemani Abang Faisal Tamrin selaku Ketua Umum yang baru dilantik bulan Mei lalu ya, Ya, saya berharap bersyukur banyak ke APHIDA juga banyak yang bisa kita peroleh dari Asosiasi Pengusaha Hidayatullah ini. Berhimpunnya kita ini untuk menguatkan ekonomi keumatan dan lembaga
yang ada di Hidayatullah. Oleh karena itu pemuda, kemudian orang ya usia di bawah rank 40 tahun itu harus mempunyai skill dan jiwa-jiwa entrepreneur itu seperti Nabi Muhammad kan, dia umur 25 tahun aja sudah berdagang kan, udah luar biasa coba effortnya mencari sponsor, sampai istrinya sendiri menjadi sponsornya dia kan. Kita usahakan ya kita di kalangan muda ini menjadi ujung tombak untuk memajukan lembaga Hidayatullah ini lebih maju lagi seperti itu. Oke, berarti pengusaha ini istilahnya kalau zaman sekarang ini wajib masuk ke sebuah komunitas, bisa dibilang komunitas ya? Iya, betul. Kumpulan Komunitas, pengusaha-pengusaha. betul. Karena di sana itu tersebar banyak sekali channeling ya. betul. Jadi bisa sharing tentang ilmu, tentang wirausaha dan banyak hal yang disinergikan. Betul sekali. Oke. Nah, saya yakin dua perusahaan ini bukan hanya dua perusahaan. Ini yang dibilang saja saya yakin ya. Tapi di balik dari perusahaan ini banyak lah ya mainan-mainan kecil lah ya. Oke. Sebelum kita membahas itu semua ya, saya ingin flashback dulu nih di masa-masa kecil dulu. Bagaimana sih didikan dari orang tua kepada ini Bro Kuluk ini? Apa pengusaha juga nggak orang tuanya? Kalau orang tua lebih ke ini ya dulu pernah wirausaha juga, kemudian Di bidang apa? di bidang peternakan dulu ya, jualan sapi, jualan macam-macam. Oke. Cuman ya seiring waktu harus fokus ke lembaga kan, organisasi. Jadi alhamdulillah dari dulu fokus ke lembaga dan organisasi. Kalau saya yang melihatnya ya bagus untuk lembaga itu luar biasa gitu, support terhadap lembaga itu, loyalitasnya beliau, orang tua saya ke lembaga luar biasa, terutama ke lembaga Hidayatullah ya. Nah, itu yang saya lihat sekarang, wah luar biasa, berarti saya harus lebih luar biasa lagi dari beliau untuk berkiprah terhadap lembaga ini. Jadi itu yang saya lihat dulu ya. Kemudian lanjut dari SD, kemudian SMP, SMA itu memang saya udah dilempar ke Jawa. Bentar dulu. Ketika SD masih di kampung, Iya, masih tinggal bersama orang tua. Iya betul. Nah, ada nggak orang tua, ayo dagang bareng sama? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi ya nggak kelihatan sebenarnya, nggak percaya juga. Oh, kenapa sih kok ambil jalan hidup seperti ini sekarang kayak gitu kan? Nah, ternyata bekal yang membuat saya seperti ini sekarang ya ketika SMP, SMA itu di pondok jualan. Saya asli Balikpapan. SD masih di Balikpapan. Iya, di Balikpapan, kemudian hijrah ke Jawa kayak gitu. Jawa di mana itu? Di Salatiga. Salatiga. Berarti tamat dari SD itu langsung lanjut ke SMP di Jawa. Di Jawa juga, SMA di Jawa dan kuliah juga di Jawa, seperti itu. Berarti cukup lama di Pulau Jawa ya? Alhamdulillah, makanya bahasa Bugisnya nggak kelihatan sekarang. Jadi bahasa Jawanya yang kelihatan. Tapi masih bisa nggak bahasa Bugis? Bisa ya? Bisa sedikit-sedikit seperti itu. Kita masuk ke SMP nih. SMP sudah ada jiwa wirausahanya? Ya alhamdulillah sudah ada, mulai dari jualan kaos, menghandle teman-teman, itu mulai tumbuh bakat di situ. Di mana SMP-nya ini? Di SMP di Salatiga. Nah, di situ sudah mulai tumbuh bakat kita jualan. Sudah masuk pesantren atau? Sudah di pesantren. Jadi saya hidup memang di pesantren sejak kecil. Kemudian lanjut SMA juga jualan juga, terus lanjut kuliah jualan juga. Jualannya jualan apa dulu nih di pesantren tingkat MTS lah kita bilang ya? Iya. MTS jualan apa aja nih? Jualan baju, jualan kaos, ya kayak gitu. Oke. Itu ya untuk mengambil
Kok jajan gitu. Berpikirannya kan kurang nih duit jajan. Ya udah deh jualan aja kayak gitu. SMA masih di pesantren? Iya, SMA lanjut di pesantren tetap di Surabaya. Masih yang sama? Masih yang sama, Hidayatullah Surabaya. Ya, alhamdulillah di situ makin tumbuh jiwa entrepreneur saya, makin kelihatan untuk mempunyai skill jualan seperti itu ya. Alhamdulillah luar biasa. Jualannya masih sama nggak yang dari? Itu yang unik lagi, itu jualannya es susu. Es susu. Ya, jadi diminum di santri SMP, SMA dan mahasiswa selesai makan malam. Dari situ kita mulai jualan. Jadi triknya udah ini ya, udah bisa membaca pasar ya. Wah, habis makan malam nih enaknya minum susu, es susu. Akhirnya Huluk jualan susu gitu ya, es susu ya. Betul. Oke, sampai akhirnya lulus nggak nih pesantrennya? Lulus pesantren, lanjut kuliah di Surabaya juga. Lanjut kuliah. Sambil magang. Magang di majalah Suara Hidayatullah. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Stikosa AWS. Stikosa AWS. Sekolah Tinggi Ilmu Jurnalistik Surabaya. Berarti ini bukan milik Hidayatullah kalau yang ini. Di luar, seperti itu. Berarti kuliah di luar, tapi tetap magang di Suara Hidayatullah. Suara Hidayatullah. Jurusannya adalah jurnalistik. Tapi jualannya usaha juga. Seperti itu. Jurnalistik ada dari jurnalistik magangnya udah benar di Hidayatullah. Hidayatullah karena media juga ya. Iya, betul. Nah, ini sudah pas. Nah, kenapa dari jurnalistik, dari seorang istilahnya wartawan, bisa dibilang istilahnya? Iya, betul. Tiba-tiba melanjut ke bisnis. Kenapa bukan, saya sudah suka bisnis dari SMP, SMA, pesantren, nggak ngambil jurusan bisnis? Rencananya dulu kayak gitu, cuman beda planning kan. Nah, tiba-tiba, kok pengen jadi wartawan? Gitu. Siapa inspirasinya itu? Ada nggak? Ya itu karena memang sejak SMA sering main di kantor majalah Said Surabaya. Kemudian ya memang dulu nulis juga kan, nulis seperti itu, dan sekarang ya bentuk tulisan marketing juga kan, jadi copywriting juga, copywriter juga kayak gitu. Oke, berarti dari jurusan itu memang sudah ada kaitannya ya dengan pekerjaan saat ini ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, di majalah Sahid awalnya magang. Iya. Sampai akhirnya sudah jadi karyawan tetap atau gimana? Tetap kontrak lah. Kontrak. Iya. Tahun berapa itu di Itu mulai 2013 di Majalah Suara Hidayatullah sampai 2016 lah, kurang lebih 2017 itu di Majalah Suara Hidayatullah. Pekerjaan di sana sebagai ini marketing di Majalah Suara Hidayatullah. Gitu. Luar biasa. Memang banyak yang saya dapat dari Majalah Suara Hidayatullah. Ya mulai dari saya mengupgrade skill, kemudian ya mendapatkan ilmu digital marketing, ilmu Facebook Ads. 2013 sudah main Facebook Ads itu? Sudah, alhamdulillah. Saya sudah mulai main Facebook Ads itu 2014 sudah mulai main. Jadi teman-teman baru main sekarang, saya sudah. Dan masa itu sudah rame belum Facebook Ads? Belum rame kan, belum rame. Kelas-kelas pembelajarannya pun masih sedikit kan, nggak banyak seperti sekarang. Iya. Ya seperti itu. Jadi terbawa sampai sekarang skill itu, dan ya memang sangat berguna di era pandemi saat ini. Digitalisasi itu luar biasa efeknya ya. Ada nggak yang membedakan antara Facebook Ads atau digital yang tahun 2013 sama yang sekarang? Ada perbedaan yang sangat signifikan nggak itu perkembangannya?
Ya kurang lebih sih sama aja semua, cuman peraturan-peraturannya aja kan, rules-rulesnya aja yang berbeda kan, seperti Oke. itu. Jadi sekarang semakin banyak yang macam-macam, Iya betul, semakin banyak peraturannya ya. betul sekali. Oke, sebelum kita lanjut yang itu tuh, di pesantren otomatis pernah menjabat di organisasinya gitu ya. Iya, Apakah itu pengurusnya atau apa betul. gitu ya. Nah, di sana ada pengalaman nggak menjadi pengurus bagaimana atau pengasuh lah gitu kan, bagi santri-santri yang masih juniornya ini? Kalau itu sih di ini pengurus apa santri itu istilahnya Kismul Amen. Wah, ini yang ditakutin oleh para santri biasanya nih. Ada yang Kismul melanggar Amen. sikat gitu. Ya itu kerjaan saya di situ. Ya itu pengalaman apa menangani santri ya, kayak gitu. Nah, kalau pengalaman organisasi sekarang di Pemuda Hidayatullah Pemuda DKI Hidayatullah. Jakarta. Nah, kemudian ditambah tugas lagi di eh, Asosiasi Pengusaha Hidayatullah kayak gitu. Oke, berarti sekarang sudah mulai berkembang, semakin Betul. bukan semakin tinggi tapi semakin melebar ya Iya, posisinya ya. semakin melebar. Nah, ini baru-baru lagi Ketua Koperasi Asosiasi Pengusaha Hidayatullah Nasional. Nah, itu kita punya program. Kita ada program banyak. Yang pertama pembentukan supermarket, minimarket Sakinah di wilayah Jabodetabek, kayak gitu. Oh, oke. Iya. Ini masih baru mau dibentuk. Sudah berdiri kan Sakinahnya di sini. Oh iya, Sudah iya, iya. berdiri Oke. Sakinahnya di Depok Insya Allah 2, kemudian di Bogor, kemudian di Tangerang dan Bekasi. Nah ini kenapa terbitnya koperasi ini ada? Ya ini untuk menghimpun jamaah Hidayatullah seluruh Indonesia agar kita bisa membangun kekuatan ekonomi umat ini. Seperti itu Mas Melki. Jadi visi misi saya ke depan ya jamaah Hidayatullah ini semua berdaya. Yang muda-muda ini berdaya juga, punya simpanan masa tua lah. Jadi tiap bulan tiap tahun itu sudah ada pembagiannya nih, ada RUPS-nya nih, ada bagi hasilnya. Melalui dari koperasi yang Melalui dari koperasi yang kita himpun ini. Jadi teman-teman yang memang berminat untuk join gabung koperasi Apida, ya silakan nanti kita bisa himpun sama-sama. Jadi koperasi ini sebagai wadah untuk menampung dan menjadi inspirasi kita semua dan mendapatkan jaringan banyak bergabung di koperasi Apida seperti itu. Oke, dari bisnis-bisnis yang berjalan, nanti kan akan ada koperasi, lalu ada 2 perusahaan itu juga, gitu kan, dan juga beberapa perintilan-perintilan lah saya bilang gitu ya. Nah, bagaimana pandangannya mengenai ini bisnis, apakah bisa memajukan umat Islam atau dakwah Islam atau tidak, ini sangat berpengaruh nggak sih itu bisnis ini terhadap perkembangan ini? Ini sangat berpengaruh sekali ke depannya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mulai kan? Jadi seperti produk sendiri kita punya. Nah, misalkan air minum sendiri kita punya, kemudian suplai pangan kita punya sendiri, kemudian dari hulu sampai hilir itu kita garap semua. Nah itu bisa jadi kekuatan ekonomi kita di lembaga Hidayatullah. Kemudian itu bisa menjadi bensin ya, bensin untuk pergerakan dakwah kita, dakwah dan tarbiyah kita. Nah itu saya berpikirnya ke depan ya ini menjadi salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk memajukan organisasi ini seperti itu. Oke. Nah, kalau di Hidayatullah ini kan banyak pondok pesantren tentu sudah tersebar luas lah ya di seluruh Indonesia ya. Dan juga banyak santri-santrinya yang juga sukses, entah itu sebagai pengusaha, entah itu sebagai wirausaha. Nah, bagaimana kan Mas Uluk sudah berpengalaman, mungkin karena keadaan jadi terjun ke
dunia bisnis Betul. gitu. Nah, bagaimana caranya memotivasi para santri-santri kita ini bahwa profesi itu ada banyak loh, bukan hanya yang profesional saja, tapi ada juga yang wirausaha dan lain-lain gitu. Betul. Ini salah satu misi Afida nggak? Dan gimana Ya. cara mewujudkannya ini? Ya, jadi kan kita lihat masuk nih sekarang di era pandemi seperti ini. Kita lihat guru, PNS, segala macam sekarang terlibat dalam satu hal, itu jual beli. Iya. Luar biasa coba. Bagaimana sejak 2020 ini meningkat drastis itu omset penjualan. Jadi istilahnya corona ini nggak bikin kita miskin, Iya. malah bikin Kreatif ya. kita kreatif, timbul ide-ide nakal gitu kan. Luar biasa itu. Jadi kalau yang bisa memanfaatkan momentum, ya dia bakal istilahnya dapat. Dia bakal dapat itu penghasilan dari situ. Kalau dia tidak kreatif, nggak bakal dapat dia di situ. Nah itu misi kita ke depannya, ya teman-teman kita bangun bersama-sama komunitas asosiasi pengusaha Hidayatullah ini untuk bisa teman-teman berkiprah di sini, mendapatkan link, mendapatkan channel dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang bisa dihimpun di Hidayatullah seperti itu. Oke, berarti salah satu misi Afida itu adalah untuk mengajak juga nih orang-orang betul. bergabung dan bisa sharing di sini ya. Iya, Nah, betul. boleh tahu nggak Afida ini di dalamnya ada apa aja sih? Maksudnya iya. apakah hanya fokus ke usaha yang ada di Hidayatullah aja atau juga dari luar juga nih punya usaha pengen gabung? Betul, bisa juga. Gimana itu? Jadi kita menghimpun teman-teman untuk bisa bergabung di sini, terus mengadakan diklat dan coaching. Oh, berarti bukan hanya ngumpul tapi dibina. Iya, kita bina. Jadi teman-teman yang usahanya belum ada izinnya, belum ada siupnya atau apa, nah nanti kita buatkan, kita bantu untuk mengurus perizinan dan legalitas dan lain sebagainya. Nah di situ misi kita untuk memberdayakan teman-teman dan mengupgrade skill teman-teman juga untuk berjualan seperti itu. Ada bidang apa aja yang maksudnya di Afida ini membernya nih bisnis apa aja biasanya? Kalau di kita masih macam-macam ya, masih macam-macam. Ada percetakan, ada konsultan, ada pengacara, ada digitalisasi, macam-macam. Macam ya. Berbagai macam. Cuman kita fokusnya ke depan ini diklat, kemudian profesi, kemudian sertifikasi, kemudian upgrade skill, digital dan lain sebagainya. Nah itu kita usahakan dalam waktu 3 bulan ini sampai akhir tahun ini kita sudah terkumpul dan tersusun semua rangkaian perangkat alat organisasi dari tingkat pusat, kemudian tingkat wilayah dan tingkat daerah. Seperti itu agar roda organisasi ini terus berputar ya, terus jalan. Dan program-program terus berjalan juga seperti itu. Programnya apa aja tuh? Ya itu yang kita majukan ke depan ini diklat ya, termasuk Diklat ya. yang utama halako bisnis. Nah, ini yang masih paling bagus sekali. Halako bisnis ini bisa dari per halako menghasilkan sebuah ide dan itu menjadi sebuah startup untuk memulai bisnis seperti itu. Ya, Dari halako itu. Nah iya. Nah, kalau di Hidayatullah sendiri kan ya kita tahu Hidayatullah ini adalah ormas gitu ya. Betul. Dan juga tentunya dengan adanya pendidikan di mana-mana, pesantren di mana-mana, ya kita tahu nih Hidayatullah nih ustadz-ustadz semua nih gitu. Nah, ternyata ada juga beberapa dari mereka yang pengusaha. Boleh tahu nggak di Afida ini yang saat ini terkumpul gitu, ada berapa membernya dari Afida? Alhamdulillah yang ya kita melihatnya kemarin kan, wah Hidayatullah nih isinya ustadz semua, ulama semua.
yang melakukan usaha perdagangan itu nggak kelihatan, Iya. kecil. Nah itu makanya kita ngambil andil di situ untuk bisa mengembangkan ini teman-teman ini supaya yang mau mulai, ayo bisa join dong di Apida kayak gitu. Kita usaha bersama-sama. Yang di Apida ini sekarang alhamdulillah tergabung di tingkat pusat dan beberapa member sebelumnya itu ada sekisaran 500 orangan lah. Wow, 500 orang ya. Luar biasa. Dari situ kita bisa Ini yang terdata ya? iya, kita bisa ngambil linknya kan. Ketika teman kita satu butuh kain, teman kita bisa support kain, bisa support penjahit, bisa support macam-macam kayak gitu kan. Oke. Jadi di Apida itu saling melengkapi lah isinya. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa ini. Nah, ini berarti kesempatan masih terbuka. Dari luar boleh masuk ya? Silakan, kita tampung semua teman-teman untuk bisa berpartisipasi melalui Asosiasi Pengusaha Hidayatullah ini. Oke, baik. Ini menarik sekali nih pembicaraan kita, dan karena waktu juga yang terbatas, mungkin terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak pemirsa BMA TV? Ya, jadi berdirinya Koperasi Asosiasi Pengusaha Hidayatullah ini untuk memberdayakan umat dan ekonomi umat. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa gabung di koperasi ini agar bisa sama-sama kita membangun ekonomi ini agar lebih pesat lagi ya, dan scale up lebih cepat. Jadi insya Allah beberapa amal usaha yang kita akan bangun melalui koperasi ini, salah satunya adalah Sakinah Minimarket dan Waralaba air minum, kemudian agen tabung LPG ya, untuk wilayah Jabodetabek. Nah, jadi teman-teman yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama Koperasi Asosiasi Pengusaha Hidayatullah agar bisa langsung menghubungi ke sekretariatan Apida agar bisa dapat info lebih lanjut mengenai Koperasi Asosiasi Pengusaha Hidayatullah. Jadi ketika kita bergabung dan bersama-sama dan berjamaah, insya Allah kekuatan ekonomi itu akan bangkit dan tumbuh bersama-sama dan menghasilkan manfaat yang luar biasa untuk lembaga dan organisasi. Insya Allah kita bersama-sama maju dan tumbuh berkembang di Apida. Mulai sekarang kita mulai mengupgrade diri untuk bisa mengembangkan skill kita untuk bisa berjualan semua ya. Jadi Rasulullah SAW itu sejak dini sudah mulai berjualan, mulai berdagang, itu berbisnis juga ya. Fase ngembala itu berbisnis juga, berdagang, jualan kain dan lain sebagainya. Jadi usahakan mulai dini, kalau kita sudah punya anak atau keturunan, kita bisa mewariskan dan mengajarkan kepada mereka. Kita bisa mendidik ke mereka agar ya ini loh sifat Nabi yang harus kita jalankan seperti itu. Ini loh kreativitas yang harus dilakukan saat ini. Jadi agar kedepannya itu mereka udah nggak melakukan hal yang sia-sia, main game, pergi jalan-jalan yang nggak bermanfaat, atau yang lain sebagainya kayak gitu. Itu kita hindari hal-hal seperti itu, mulai mengambil hal-hal yang positif dan selalu berharap kepada Allah yang menciptakan kita ya. Jadi tidak bersandar kepada manusia. Jadi harapannya tetap kepada meminta terus kepada Sang Maha Kuasa seperti itu. Oke, baik. Ya, pemirsa BMA TV, itu pesan-pesan yang sangat luar biasa, motivasi untuk kita semua, bagi apapun profesi kita ya. Betul. Apapun profesi kita, baik itu apakah kita guru, ustadz, atau bekerja di kantor, ya karena Rasulullah itu berdagang, ya kita juga boleh untuk berdagang. Dan siapa tahu
dari berdagang itu pintu rezeki kita, channeling kita terbuka dengan luas dan kita juga yang mendapatkan manfaat. Betul. Nah, dan jangan lupa juga untuk bergabung di Abhida ya. Ya, Ini terbatas untuk laki-laki saja atau bisa semua juga? bisa gabung di sini. Oke, baik. Ada yang mungkin bisa pemirsa BMA TV hubungi untuk ke Abhida atau ada website atau apanya? Ya, bisa langsung aja ke Instagram Asosiasi Pengusaha Hidayatul Abhida Official. Abhida Official. Ya. Oke. Itu dia pemirsa BMA TV. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat dan juga tentunya membawa keberkahan, membawa rezeki juga ya dari bincang-bincang kita pada kali ini. Saya Melki Satria dan juga Bang Kamilul Khuluk ya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Mulia berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.